Horas, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, remaja dan pemuda. Sebelum melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita, menjalani kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu, Engkau melindungi menyertai kami melewati malam yang gelap ini, sehingga kami boleh merasakan betapa kuat dan kasih-Nya Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru ini. Terimalah Tuhan doa kami ini, sertailah kami dan kuatkan kami, mampukan kami mengertikan firman-Mu dan menyatakan kasih-Mu di dalam anugerah pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami ini ke hadirat-Mu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 4 Maret 2022, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 26. Demikianlah bunyinya: maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah menjalani kehidupan kita pada saat ini, kita merasakan betapa tidak berdayanya kita, karena pandemi COVID ini mengakibatkan kita tidak boleh bebas berkumpul-kumpul, tidak boleh bebas melakukan aktivitas karena diancam oleh pandemi. Di tengah-tengah keberadaan itu, kita merasakan ketidakberdayaan kita. Terutama pada saat ini juga kita mengetahui bencana-bencana alam dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini, terutama kita di kabupaten atau kota Banten ini, di Serang ini, kita mengalami bencana banjir. Di tengah-tengah keberadaan itu, kita merasa kadangkala tidak berdaya dan seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Di tengah-tengah keberadaan itulah nats ini menyuarakan bagaimana sesungguhnya Tuhan senantiasa memberikan perhatian. Tuhan tidak selamanya murka atas kejahatan-kejahatan, atas pemberontakan-pemberontakan manusia, sebagaimana dulu orang Israel. Mereka mencari kekuatan kepada Mesir karena ancaman kerajaan Asyur. Dan tidak hanya itu, mereka juga jatuh kepada penyembahan berhala. Mereka jatuh kepada mengajukan kekuatan pikiran, mengandalkan dirinya, sehingga Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya mengingatkan mereka dan meminta pertobatan dan kembali kepada Tuhan dan membuang patung-patungnya dan mau bertobat. Kalau kita membaca sebelum nats renungan ini dalam ayat 22 hingga ayat 23 dikatakan demikian: engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu
kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Nats ini menggambarkan bagaimana Tuhan mau memberikan kehidupan bagi kita, asallah kita meninggalkan kejahatan-kejahatan kita dan mengandalkan Tuhan, menjauhkan pengandalan diri, mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Dan terang Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, itulah yang menerangi hati, pikiran kita, dan menerangi kehidupan kita, dan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita, sebagaimana dikatakan dalam nats renungan pada hari ini. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Kita merasa terpukul di tengah-tengah keberadaan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tapi marilah kita menyerahkan segalanya dan mengandalkan Tuhan yang mau menolong kita, bahkan menebus kita dengan kematiannya di Golgota, supaya kita lepas dari dosa dan kematian dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, melalui firman-Mu Engkau menguatkan kami. Tolonglah kami Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulan dan kenyataan-kenyataan hidup yang kami hadapi. Kami mengucap puji dan syukur Tuhan, pada hari ini banjir yang ada di tempat jemaat-jemaat dan juga di tengah-tengah masyarakat Banten ini telah surut dan telah dapat kembali ke rumahnya masing-masing yang tadinya mengungsi dan dapat melakukan kegiatan. Sertailah kami dalam segala kegiatan kami, pekerjaan kami, dan segalanya membuahkan hasil dan menyukakan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.